Nona Giang, tidak bisa seperti ini. Terlalu berat. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar aku saja. Kenapa airnya habis? Aku lihat dulu. Baiklah, baiklah. Kok bisa sampai habis begini? Tadi masih ada. Airnya sudah ada. Airnya sudah ada. Airnya sudah ada. Anak muda memang harus begini. Harus lebih akrab. Kakek, Paman Ki, kenapa semuanya datang ke sini? Menantu sedang hamil masih mengerjakan pekerjaan rumah. Mana mungkin kita tidak datang? Aku juga sering melakukannya di rumah. Bukankah memang seharusnya begitu? Di dunia ini mana ada yang namanya seharusnya atau tidak seharusnya? Mereka tidak iba, maka kita yang iba. Sudah menginjakkan kaki di rumah keluarga Ki, maka jangan hidup untuk orang lain. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang aku tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kalian khawatir lagi. Yan Chen, cepat bawa dia ganti baju. Nanti masuk angin. Tuan Ki, aku bisa jalan sendiri. Lantainya licin. Ternyata punya keluarga. Rasanya begini. Halo, Jiang Tuking. Kau hebat sekali. Berani-beraninya kau menyuruh orang memukuliku. Aku tidak melakukannya. Berpura-pura. Jangan bilang bukan kau yang meminta Tuan Besar Ki untuk mencari orang memukuli kami. Ku beritahu kau, putri keluarga Jiang bukan barang yang bisa diberikan kepada siapa saja. Hari ini kau harus bilang pada keluarga Ki untuk membawakan mahar 3 miliar ke sini. Lalu berikan padaku, seorang ayah mertua ini, sebuah villa. 3 miliar. Villa. Ayah gila ya. Keluarga Ki itu orang terkaya. Uang segitu saja tidak bisa dikeluarkan. Jika tidak memberiku, aku akan menuntutnya. Menuntutnya menculik anak gadis orang. Ayah, aku juga bukan siapa-siapa di keluarga Ki. Bagaimana mungkin dia mau mengeluarkan uang untukku? Lalu kenapa dia selalu membelamu? Mungkin saja dia kebetulan datang untuk inspeksi. Kebetulan saja. Aku tahu. Aku tahu, kau memang anak perempuan yang tidak berguna. Begini saja, kau berikan padaku 15 juta. Uang pengobatan. Jika tidak, aku akan lapor polisi. Menuntutmu telah memukul ayahmu. Halo. Siapa yang meneleponmu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tuan Ki, kenapa kau di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Ini kartu tambahan milikku. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunmu. Uangnya tidak terbatas. Kau bisa menggunakannya untuk apa saja. Ini tidak perlu. Tunggu sampai kau sembuh. Aku akan mencarikan orang untuk mengajarimu. Tuan Ki, kau berikan padaku 15 juta. Uang pengobatan. Jika tidak, aku akan lapor polisi. Menuntutmu karena telah memukul ayahmu. Keluarga Ki sudah sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku memakai uang mereka untuk menyelesaikan urusanku sendiri? Kau yakin ingin kembali bekerja? Aku ingin menyelesaikan 3 hari terakhir. Menerima gaji lalu pergi. Baik. Kalian bilang, Jiang Tuking dan keluarga Ki. Sebenarnya ada hubungan apa? Keluarga Ki karena dia sampai memotong setengah gaji kita. Bahkan mandor pun dihukum. Keluarga Ki belum tentu membelanya. Aku rasa, dia hanya beruntung saja. Kebetulan keluarga Ki datang untuk inspeksi. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa kembali bekerja? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Kak Yan Chen. Ku dengar Tuan Besar Ki selalu ingin kau segera menikah dan punya anak. Kita ini teman lama, setara. Keluarga Ki. Paman Zhang bilang, Nona Giang benar-benar tidak ada di sini. Tetapi kartu bank yang kau berikan padanya masih berada di atas meja dan tidak disentuh. Dia pasti pergi bekerja. Siapkan mobil. Yan Chen. Nona Giang. Bukankah Ngintern paling benci wanita? Selidiki. Orang di sekitar Kain Ngintern. Apakah ada wanita bermarga Giang? Siapa yang mengizinkanmu bermalas-malasan? Giang Tutan. Aku sedang syuting.
Jika kamu berani bermalas-malasan, aku akan melaporkannya kepada manajer. Tunjukkan jalan. Silakan Tuan Kaye. Ruong Yen, ini jelas-jelas pekerjaan 3 orang. Aku sama sekali tidak bisa menyelesaikannya. Jika tidak bisa selesai, tidak bisakah dipercepat? Jika ingin bermalas-malasan, katakan saja langsung. Bagaimana? Dipeluk Tuan Kaye, lalu menjadi nona? Tapi aku benar-benar. Aku tidak peduli. Ini karena kamu berhutang padaku. Pinggang wanita hamil ini sangat kecil. Bagaimana? Jika kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, biar aku ajari. Jangan sentuh aku, wanita jalang. Kamu bahkan tidak tahu anak haram siapa yang kamu kandung. Dan kamu masih berpura-pura suci di sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani menyentuh wanitaku, Tuan Kaye. Aku tidak berani lagi. Jangan takut, aku di sini. Kalian berdua benar-benar saling kenal? Berani menyentuh wanita Tuan Kaye. Bosan hidup, apa katamu? Hari ini, siapapun yang terlibat dalam intimidasi di pabrik, tangkap semuanya untukku. Selain itu, jabatan wakil manajer mulai hari ini diganti. Tidak, aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Naik ke mobil, Tuan Kaye, terima kasih hari ini. Mengapa harus kembali bekerja? Mereka mengganggumu seperti itu. Kamu tidak takut? Takut. Tapi aku ingin mendapatkan gaji. Uang yang kuberikan padamu terakhir kali, cukup untuk kamu gunakan seumur hidup. Mengapa tidak diterima? Tapi itu uangmu. Jika suatu hari nanti aku diusir dari rumah, aku harus memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Mencari uang sendiri adalah sesuatu yang harus kulakukan. Itu tidak akan terjadi. Suara apa itu? Mungkin Aron telah melepaskan mereka. Mereka sangat senang. Memang, Ruong Yen sangat menyukai pria tampan. Aron si pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Dia sangat tersentuh. Apakah Aron tampan? Tampan, seperti agen rahasia. Naik. Tuan Kaye, sudah dibereskan. Kerja bagus, agen. Pulanglah sendiri. Hari ini aku tidak membutuhkanmu untuk menyetir. Lalu siapa yang menyetir? Aku. Tapi, mobil pengawalku sudah pergi. Berjalan kakilah. Di mana Aron? Agen rahasia harus melatih tubuhnya. Harus berlari pulang. Aku lagi. Aku datang untuk mengoleskan obat padamu. Dokter Liu bilang, masih ada luka di tubuhmu. Masih harus diolesi obat. Ini tidak pantas. Di mana Dokter Liu? Dia masih harus mengajar. Masih mengajar jam 9 malam? Sangat melelahkan. Memang sangat melelahkan. Bagaimana kalau meminta pengurus rumah tangga Truong saja? Pengurus rumah tangga Truong. Dia memiliki pekerjaannya sendiri. Apakah kamu ingin dia lembur? Ah, tidak. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Bisakah kamu mengoleskannya sendiri? Paling lama akan sedikit lebih lambat. 2 hari lagi, pesta ulang tahun kakek. Ingin memperkenalkanmu pada semua orang. Kamu mau membawa luka-luka ini, mengenakan gaun pesta? Baiklah kalau begitu. Luka-luka ini bukan dipukuli baru-baru ini, kan? Apakah ayahmu yang memukulimu? Tidak apa-apa, itu luka lama. Tidak sakit lagi. Sakit. Pelan-pelan. Dia sedang hamil. Putraku, apakah kamu terlalu kuat? Aku juga tidak bisa menghentikannya. Tapi setidaknya itu membuktikan dia tidak menyukainya. Aku lega sekarang. Besok aku akan meminta seseorang membawakan gaun pesta.
Dan juga pakaian untuk kamu kenakan selama kehamilan. Bawa semuanya. Baiklah. Ingat untuk mengoleskan obatnya. Orang-orang tua itu masih saja menertawakan keluarga kita tidak punya penerus. Masih bilang apa? Yan Chen menyukai laki-laki. Tunggu sampai pesta 2 hari lagi. Ayah pasti akan menamparkan mereka. Para sahabat, hari ini mengundang semua orang datang ke sini adalah untuk memberitahukan kepada semua orang kabar gembira tentang cucu laki-lakiku. Selamat datang semuanya. Bukankah keluarga Qi tidak dekat dengan wanita? Kenapa sudah punya tunangan? Nona Xia, sebelumnya bukankah kau dan keluarga Qi yang akan berbesan? Kenapa orangnya diganti? Benar. Tunangan Tuan Muda Qi itu siapa? Apa kau tahu? Kalian jangan tanya lagi. Aku tahu. Tunangan Tuan Muda Qi hanya seorang buruh pabrik wanita. Buruh pabrik? Benar atau tidak? Ye Zhen, kau jangan membohongiku. Tunangan Tuan Muda Qi. Bagaimana mungkin seorang buruh pabrik? Maksudnya, seperti orang yang bekerja di pabrik, mengencangkan baut. Buruh di lini produksi. Orang seperti itu bagaimana bisa? Apakah dia menggunakan taktik, sehingga membuat keluarga Qi tertarik padanya? Siapa yang tahu? Lagi pula, auranya seperti orang miskin, dan agak kampungan. Terlihat seperti belum pernah melihat dunia luar. Keluarga Qi. Kau terhadap gadis itu tidak mungkin tulus kan? Tuan besar ingin diumumkan, maka ikuti saja keinginan mereka. Soal ini aku tahu. Tapi Jiang Tucheng hanya seorang gadis desa yang menjadi buruh pabrik. Mereka bilang. Bilang apa? Aku takut mereka bilang, kau menyukai gadis yang jelek dan bodoh. Tapi aku lihat Jiang Tucheng benar-benar belum pernah bersosialisasi. Coba kau bilang, begini saja malah diumumkan. Tidak takut dia membuat malu keluarga Qi? Tidak akan. Tuan Besar Qi, ku dengar, tunangan Tuan Muda Qi adalah gadis desa. Apakah benar? Aku ingin melihat seberapa kampungan wanita ini. Benar. Kakak Yan kita berasal dari keluarga terhormat. Tapi malah direbut prianya oleh gadis desa. Itu membuktikan gadis kecil itu pasti sangat kampungan. Baru cocok dengan selera Tuan Muda Qi. Ada apa? Kenapa tidak masuk? Jangan bilang terjebak. Masuk. Jangan-jangan belum pernah ke hotel. Jadi tidak tahu jalan ya? Gadis desa yang belum pernah melihat dunia. Benar-benar memalukan. Pertama kali muncul sudah membuat malu saja. Masih ingin merebut pria denganku. Cepat atau lambat pasti akan diusir dari keluarga Qi. Bukankah Nona Xia bilang tunangan Tuan Muda Qi adalah gadis desa yang jelek dan kampungan? Orang ini terlalu cantik. Mungkinkah orang ini bukan tunangan Tuan Muda Qi? Bagaimana mungkin gadis desa memiliki aura seperti itu? Si cantik apa salah ruangan? Lalu bagaimana? Tidak salah. Dia adalah tunanganku, Jiang Tucheng. Jangan tegang, hanya formalitas saja. Ayo. Lihat mereka berdua sangat serasi. Kakak Yan, wanita ini bukankah gadis buruh pabrik itu? Diam, Tucheng. Mulai sekarang, hubunganmu dan Yan Chen sudah sah. Bisa tenang sekarang. Benar, tenang saja tinggal di rumah keluarga Qi. Jangan buru-buru bekerja lagi. Terima kasih semuanya, tapi aku juga berpikir untuk sekolah dulu. Kalian benar. Tunggu aku selesai sekolah akan ada banyak kesempatan untuk cari uang. Gadis ini kenapa terlihat familiar? Jiang Tucheng. Namanya juga sangat familiar. Halo Profesor Wang. Juara umum tahun lalu tidak datang untuk mendaftar. Anda masih ingat gadis itu namanya siapa? Sepertinya Jiang Tucheng atau semacamnya. Segera kirimkan semua berkas gadis itu padaku. Termasuk fotonya. Sepertinya aku menemukannya.